Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan membahas tentang biolistrik. Jadi apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah daya listrik yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kemudian berbicara tentang biolistrik, tentu kita tidak lepas dari kata kelistrikan dan kemagnetan. Kata listrik sendiri merupakan bahasa Yunani yang artinya elektron. Listrik merupakan aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Sedangkan arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari positif ke negatif. Kemudian kata magnet. Kata magnet sendiri merupakan bahasa Yunani yaitu magnes. Sedangkan magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu komponen listrik dalam tubuh manusia. Kelistrikan di dalam tubuh manusia ditimbulkan oleh sel saraf atau yang sering kita sebut neuron. Nih, berikut struktur neuron. Ada dendrit, ada nukleus, ada akson, badan sel, dan lainnya ya. Bisa dilihat dari gambar. Nah, kemudian apa sih neuron itu? Nah, neuron adalah struktur dasar sistem saraf yang berfungsi menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan aliran listrik atau menghantarkan informasi. Selanjutnya, jadi neuron itu memiliki satu badan sel, di mana badan sel tersebut terdiri dari dua macam serabut saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Dan yang kedua ada akson. Akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Nah, kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Nah, saraf perifer sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, aferen. Aferen ini mengirimkan informasi ke otak atau medula spinalis. Kemudian ada eferen. Eferen ini dari otak atau medula spinalis ke otak kelenjar, kayak diteruskan gitu dari aferen kemudian ke eferen. Kemudian yang kedua ada sistem saraf otonom. Nah, ini untuk mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, dan kelenjar secara tidak sadar. Kemudian sistem saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua loh. Yang pertama, sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, kemudian distribusi tegangan listrik sepanjang membran sel saraf dalam kondisi istirahat itu kurang lebih 70 voltmeter. Kemudian ada perjalanan impuls melalui sinapsis. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat nih, jadi dia tidak bergerak gitu kan. Saat neuron istirahat, muatan listrik di luarnya itu positif dan di dalamnya itu negatif. Maka terjadilah yang namanya polarisasi. Bisa kita lihat di gambar di samping, muatan listrik untuk di luar itu positif dan di dalamnya itu negatif. Kemudian apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenalinya, berfungsi sebagai reseptor ya. Kemudian menimbulkan impuls saraf. Nah, impuls saraf ini terjadi karena adanya perubahan dari keadaan polarisasi menjadi depolarisasi. Nah, gitu. Jadi depolarisasi sendiri adalah muatan listriknya di luar neuron dan di dalamnya positif. Bisa kita lihat dari gambar di samping gitu.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.